Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang modul inventory yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Di mana ini adalah video part 2 yang merupakan kelanjutan dari video part 1 sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi diharapkan bagi teman-teman jika melihat video ini agar melihat video part 1-nya terlebih dahulu. Dan seperti biasa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan di subscribe dulu agar channel YouTube ini itu bisa berkembang dan juga nantinya teman-teman bisa melihat atau memantau terus perkembangan aplikasi Modufusion. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang modul inventory sampai pada fungsi search by dan juga table control yang lebih spesifik menjelaskan bagian keyword dan juga apply search filter. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang show grouping table. Pengaturan ini sebenarnya digunakan untuk memudahkan agar teman-teman itu bisa menampilkan data berdasarkan grup. Nah, sekarang saya akan coba mengaktifkannya. Nah, perhatikan, sekarang di atas tabel yang menampilkan data kini ada bagian kosong dengan tulisan yang seperti teman-teman lihat. Sekarang, misalnya saya ingin melihat produk berdasarkan grouping kolom kategori, maka tinggal lakukan drag kolom kategori dengan cara klik tahan pada mouse, lalu arahkan kolom tersebut ke area ini. Dan sekarang, kini tampilan tabel telah di grouping berdasarkan kategori. Seperti teman-teman lihat di sini ada kategori minuman ada 17 item. Nah, begitupun juga dengan kategori yang lainnya. Proses grouping ini juga mendukung child. Contohnya, saya ingin melakukan grouping untuk tiap-tiap kategori dan juga unit. Maka, teman-teman tinggal lakukan cara yang sama pada kolom unit, yaitu klik tahan pada kolom unit lalu drag and drop ke dalam area ini. Sekarang saya akan buka grouping pada bagian kategori minuman. Di sini ada 5 item. Ketika diklik, maka di dalamnya akan kembali ditemukan grouping berdasarkan unit dari masing-masing itemnya, seperti kategori minuman dengan kemasan botol ada 7 item, kemasan bungkus ada 1 item, kemasan kaleng ada 3 item, begitupun juga yang lainnya. Nah, dengan adanya pengelompokan data yang seperti ini, diharapkan pengguna dapat lebih dimanjakan dalam memantau setiap produk yang ada di dalam inventory. Jika dirasa cukup dan teman-teman ingin mengembalikannya ke tampilan awal, tinggal close saja grouping table-nya. Dan untuk menonaktifkan area grouping table ini, teman-teman cukup masuk kembali ke menu setting, lalu hilangkan centang pada bagian show grouping table. Seperti namanya, pengaturan ini digunakan untuk menampilkan beberapa kolom seperti order code, barcode, name, tanggal ditambahkannya sebuah produk, dan juga tanggal kapan terakhir kali produk tersebut diedit. Nah, seperti yang dijelaskan di video saya sebelumnya, pada saat ketika kita menambahkan produk baru, di situ ada kolom isian tentang order code, barcode, dan juga name. Maka, jika nantinya teman-teman ingin mencari produk berdasarkan order code, barcode, dan juga name, maka sebelumnya kolom ini harus ditampilkan. Karena jika tidak, ketika teman-teman mencari produk berdasarkan ketiga parameter ini dan kolomnya tidak ditampilkan, maka produk yang dicari tidak akan ditemukan. Dan di sini saya akan mencontohkan mengaktifkan kolom date add dan juga date of editing. Kemudian tekan close. Nah, perhatikan, kedua kolom yang baru saja diaktifkan tidak akan langsung muncul. Dan untuk memunculkannya, keluar terlebih dahulu dari modul inventory, lalu kemudian masuk kembali ke modul inventory. Dan sekarang, kedua kolom tersebut sudah ditampilkan. Untuk menghilangkan kolomnya, tinggal masuk ke menu setting, lalu hilangkan centang pada bagian kolom yang tidak ingin ditampilkan, lalu tekan close. Dan seperti biasa, kolom tidak akan langsung dihilangkan sebelum modul inventory dikeluarkan. Saya akan coba mengeluarkannya, lalu masuk kembali ke dalam modul inventory. Dan sekarang kolom sudah dihilangkan. Kita bisa menyalin data yang ada di dalam inventory ke dalam Excel, Notepad, dan lain-lain. Caranya, seleksi terlebih dahulu data mana yang ingin disalin dengan cara klik tahan pada mouse, lalu blok areanya. Jika ada data lain yang ingin disalin, tekan Ctrl pada keyboard, lalu pilih satu persatu data yang akan diikut sertakan untuk disalin. Kemudian, klik kanan pada mouse di area data yang kita pilih, kemudian tekan copy.
Di sini saya akan mempaste datanya di dalam sebuah notepad. Lalu tekan Ctrl plus V pada keyboard untuk mempastekan datanya, atau klik kanan pada area kosong lalu pilih paste. Nah, maka data yang kita pilih sekarang sudah disalin ke dalam notepad beserta dengan nama kolomnya. Mungkin tampilannya akan menjadi tidak sesuai dengan posisi kolomnya jika menyalin ke dalam notepad. Nah, sekarang kita akan mencoba menyalinnya ke dalam Excel. Jadi, saya akan membuka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu. Kemudian, klik kanan pada area kosong dan pilih paste spesial. Lalu pilih teks, selanjutnya klik OK. Dan sekarang datanya sudah disalin ke dalam Excel dengan format yang rapih beserta dengan nama kolomnya. Mode Fusion memungkinkan kita untuk mengekspor data inventory ke dalam file Excel, dan opsi Export to Excel terdapat dua pilihan, yaitu Selected yang berarti kita akan mengekspor data berdasarkan data yang kita pilih saja. All data yang berarti kita akan mengekspor semua data ke dalam file Excel. Di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu yang selected. Caranya sama saja seperti kita akan menyalin data. Kita pilih dulu data mana yang akan kita ekspor ke dalam file Excel. Kemudian klik kanan, pilih Export to Excel, kemudian pilih Selected. Tentukan lokasi tempat di mana kita akan menyimpan file Excel-nya. Dan di bagian Save as Type, di sini kita bisa memilih versi Excel yang kita gunakan saat ini. Oleh karena saya menggunakan Excel 2013, saya memilih yang Excel 2013. Untuk yang menggunakan Excel 365, bisa menggunakan versi Excel yang 2019. Jangan lupa kita berikan nama filenya, lalu tekan Save. Lalu saya akan coba membuka filenya. Dan ini adalah isi dari file Excel yang didapat dari data inventory yang kita ekspor. Berikutnya saya akan menunjukkan cara export all data. Berbeda dengan cara sebelumnya, export all data tidak memerlukan pemilihan terlebih dahulu data yang akan diekspor. Jadi, kita bisa langsung klik kanan, pilih Export to Excel, lalu pilih All Data. Perhatikan, Export All Data itu menyesuaikan data yang ditampilkan di dalam tabel. Dalam hal ini, ketika data yang ditampilkan itu diatur di dalam sebuah limit yaitu 100, di mana itu artinya data yang ditampilkan ke dalam tabel berjumlah 100 data saja, maka Export All Data akan mengekspor 100 data tersebut ke dalam file Excel. Dan kebetulan data yang saya miliki saat ini kurang dari 100 data, dan saya akan coba mengekspornya dengan pilihan All Data ini. Dan ini adalah hasilnya. Mode Fusion memungkinkan kita untuk mengekspor data ke dalam file Excel beserta format grouping table. Di sini saya akan mencontohkannya. Pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Show Grouping Table. Teman-teman bisa mengklik tombol setting atau kita bisa langsung masuk ke dalam menu setting dengan cara klik kanan lalu pilih Table Setting. Kemudian aktifkan Show Grouping Table. Misalnya, saya akan melakukan grouping data berdasarkan kategori dan juga unit. Kemudian, klik kanan di sembarang area, lalu pilih Export to Excel, kemudian pilih All Data. Dan seperti biasa, kita tentukan lokasi tempat kita akan menyimpan file hasil ekspornya. Dan jangan lupa untuk memilih Save as Type-nya. Kemudian tekan Save. Dan ini adalah hasilnya. Saya akan coba membuka hasil ekspornya. Perhatikan, file Excel hasil dari proses ekspor kini juga menyertakan grouping data sesuai dengan grouping yang kita tentukan di dalam aplikasi Mode Fusion. Kita bisa melihat tiap-tiap grouping dengan menekan tanda plus ini. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat lebih nyaman lagi dalam memantau inventory melalui Excel dengan tampilan grouping yang rapih. Dan jika misalnya teman-teman membutuhkan lebih banyak lagi data yang dapat diekspor, silakan atur saja limit data yang akan ditampilkan sesuai dengan banyaknya data yang teman-teman miliki. Terakhir, saya akan coba menjelaskan mengapa limit data di dalam aplikasi Mode Fusion itu diperlukan.
Limit data digunakan untuk membatasi data yang ditampilkan dari total data yang dimiliki oleh masing-masing user di dalam database. Artinya, ketika tidak menggunakan fungsi limit data, jika misalnya user memiliki data produk yang besar seperti 32.000 data produk, maka aplikasi akan berusaha keras mengambil data sebanyak itu untuk ditampilkan ke dalam tabel sekaligus. Hal itu dapat mempengaruhi kinerja aplikasi dan responsibilitas dari aplikasi itu sendiri, terutama jika perangkat komputer yang digunakan memiliki spesifikasi yang rendah. Dan itu akan sangat terasa jika kita menggunakan cloud database. Dengan menggunakan cloud database, artinya aplikasi meminta kepada database untuk menampilkan 32.000 data ke dalam tabel yang ada di dalam aplikasi. Dan tentu saja, itu akan sangat tergantung dengan kualitas jaringan serta perangkat server yang kita gunakan, dan juga spesifikasi komputer yang kita miliki, sehingga pada akhirnya aplikasi kemungkinan akan sangat lama dalam respon. Dan tidak menutup kemungkinan juga aplikasi akan berhenti tiba-tiba lalu keluar dengan sendirinya. Mode Fusion lebih mengutamakan pengalaman penggunaan yang nyaman untuk setiap penggunanya. Didasari dari pengalaman kerja saya sebelumnya, maka segala konsep dari pengalaman kerja saya itu diharapkan dapat ditampung dan direalisasikan ke dalam sebuah aplikasi bernama Mode Fusion. Oleh karena itu, saya juga berharap teman-teman bisa memberikan masukan dan juga saran tentang aplikasi Mode Fusion ini agar dapat menyatukan semua pengalaman penggunanya menjadi satu kesatuan bersama Mode Fusion. Baik, mungkin cukup sekian aja video kali ini, dan sekaligus video ini akan menjadi penutup dalam menjelaskan tentang modul inventory. Di video berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang modul lainnya yang ada di dalam aplikasi Mode Fusion. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.